dan hormon itu dilepaskan ke cairan ekstrasel sebagai respons terhadap perangsangan. Kontribusi pada homeostasisnya apa? Nah, setiap aktivitas ini dirancang untuk menjaga stabilitas lingkungan internal tubuh. Misalnya, pembentukan urin itu membantu mengatur volume darah dan tekanan darah. Sementara di sisi lain, sekresi hormon itu membantu mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan. Kemudian, ada studi kasus kedua tentang diabetes mellitus tipe 1, yaitu ketika gula tidak lagi dipahami. Semacam ada bahasa gula yang hilang diterjemahkan. Jadi, ada seorang remaja 14 tahun, kurus kering, merasa haus terus dan sering kencing. Ternyata gula darahnya itu 450 mg per desiliter, tapi sel tubuhnya itu kelaparan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena reseptor insulin itu tidak bisa membaca perintah, bukan karena gula tidak ada, tapi karena pesannya itu tidak sampai. Timbullah konflik baru bahwa kalau tubuh kita tanpa insulin, maka glukosa tidak bisa masuk ke sel, sehingga akibatnya adalah hiperglikemia. Kalau sel itu membakar lemak, maka ketonnya menumpuk. Ujung-ujungnya adalah asidosis metabolik. Kalau osmolaritas plasma naik, maka air itu keluar dari sel. Ujung-ujungnya dehidrasi seluler. Hasil akhirnya homeostasis energi, osmolaritas, dan pH itu gagal bersamaan. Ini bukan kegagalan gula, tapi kegagalan komunikasi. Solusinya apa? Solusinya insulin 4 yang mengembalikan kata kunci yang hilang. Lalu cairan dan elektrolit yang memulihkan volume dan kalium, sehingga dalam 6 jam gulanya turun, ketonnya hilang, dan pH-nya pulih. Sebagai nilai tambah dan insight-nya teman-teman, ilmu kita semakin luas bahwa homeostasis itu bukan hanya tentang zat, tapi tentang sinyal yang tepat pada waktu yang tepat. Lalu cara berpikir kita jadi lebih baik. Krisis itu sering bukan karena kekurangan sumber daya, tapi karena gangguan komunikasi. Kemudian keyakinan baru yang bagus bahwa tubuh adalah masyarakat, dan seperti masyarakat pada umumnya, dia itu butuh bahasa bersama untuk bertahan. Pesannya apa? Jadi, dalam hidup seperti tubuh, komunikasi yang jelas itu lebih penting daripada sumber daya yang melimpah. Pastikan pesan kita itu sampai, dan pastikan kita itu bisa menerjemahkan pesan orang lain. Intinya, ini menunjukkan bahwa transport membran adalah mesin utama yang mendukung homeostasis. Ketiga, peran reseptor membran dalam homeostasis. Jadi, apa sih reseptor membran itu, dan sebenarnya bagaimana sih mereka itu mendukung homeostasis? Jadi, reseptor membran adalah protein spesifik di membran plasma yang merespons zat kimia tertentu, seperti hormon atau neurotransmitter. Nah, mereka itu memicu respons seluler yang membantu tubuh menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti mengatur tekanan darah, kadar gula darah, dan keseimbangan cairan. Sebenarnya, bagaimana sih hormon vasopresin itu berkontribusi pada homeostasis melalui reseptor membran? Caranya, hormon vasopresin itu berikatan dengan